Halo, selamat sore teman-teman. Kita ketemu lagi di sini bersama saya Lius. Oke, hari ini kita akan bahas tentang olahraga. Kenapa sih kita harus berolahraga? Banyak sekali dari kita lupa kenapa harus olahraga. Mungkin karena cuma tugas, cuma kewajiban aja atau disuruh-suruh gitu kan. Kenapa harus olahraga? Padahal kita tahu semua olahraga itu banyak manfaatnya. Dari mulai menurunkan berat badan, menurunkan risiko diabetes, mencegah hipertensi, jantung, dan lain-lain. Banyak sekali manfaat-manfaat yang didapat dari olahraga. Pada dasarnya ada 3 jenis manusia kenapa yang melakukan olahraga. Yang pertama ialah karena pekerjaan, atau ya seperti model, atlet, dia harus menjaga kondisi tubuh mereka kan, harus six pack kayak Cristiano Ronaldo mungkin, ya seperti itu. Lalu yang kedua ialah untuk yang menjaga penampilan, biasanya karena lagi mungkin lagi deket, lagi PDKT sama orang, dia harus jaga body shape gitu kan, keren kan, dengan penampilannya lebih rapi lah, good looking gitu. Lalu yang ketiga ialah hanya orang yang ingin ya sekedar sehat, yang penting bisa makan enak, nggak ada pantangan dan lain-lain. Tapi yang kalian perlu ingat ialah manusia itu butuh olahraga kurang lebih 30 menit per hari, atau satu minggu 120 sampai 150 menit. Jadi kalau dibagi 5 hari ya 20 sampai 30 menit lah yang kalian lakukan setiap hari. Apain aja olahraganya? Banyak. Yang jelas intensitasnya dari yang rendah, yang santai, yang sedang, maupun yang cepat atau yang tinggi, intensitasnya tinggi. Seperti misalnya kalau yang santai ya jogging, jalan-jalan sore, berkeringat, tapi pasti akan beda dengan orang yang jogging cepat sama waktu yang sama, pasti akan beda manfaatnya. Ataupun bisa dengan sepeda. Nah, sekarang sepeda itu kan lagi tren teman-teman, banyak yang sepeda sore itu. Ya mungkin karena diajak teman kali ya, jadi banyak rame, tapi itu positif karena harus tingkatkan itu. Bagaimana batasannya ya? Sampai berkeringat, sampai capek ya, itu batasan tubuh kita gitu kan. Nah, lalu ada teman-teman yang metode yang paling efektif, sebenarnya efektif menurut riset juga sama, nanti saya linknya di bawah. Yang paling efektif ialah dengan high intensity interval training. Jadi latihan yang dalam waktu yang singkat, interval yang pendek, tapi intensitasnya tinggi, gerakannya cepat gitu. Ini yang paling simpel ialah kalau kamu jogging, jalan kaki, terus tiba-tiba lari, mungkin ada dikejar anjing, terus stop, nah pasti kan jantung kamu akan berpacu dengan keras. Nah itu dia, kalau jantung kita bekerja dengan baik, itu akan memompa seluruh tubuh kita, oksigennya lebih lancar. Nah disitulah pembakaran lemak akan terjadi, itu menurut kita sehat. Nanti kita akan bahas tentang segmen pembakaran lemak lebih detail di pertemuan berikutnya. Yang kita mau bahas hari ini ya tentang apa sih latihan high intensitas yang tinggi itu, atau HIIT, high intensity interval training ya. Kalau salah nanti akan saya tulis di bawah. Oke, kita belibet ngomongnya. Nah, itu gerakannya simpel, mungkin paling gampang ialah 7 minute workout. Nah, saya bukannya iklan 7 minute workout, enggak, cuma itu contoh paling gampang. Latihan 7 minute workout yang kamu 13 gerakan, setiap gerakannya cuma 30 detik, ada jeda 10 detik istirahat, lalu gerakannya non stop terus. Gerakan yang baik kalian lakukan dengan secepat-cepatnya. Jadi misalnya kalau jumping jack ya dengan cepat, bukan cuma asal-asal gitu kan. Itu contoh nyatanya. Capek banget pasti. Kalau kita belum terbiasa, kalian satu set itu rasanya kurang lebih hampir sama kalau kamu jogging santai 30 menit. Bayangkan, dari waktu cuma kurang lebih 9 menit sama istirahat semua, berbanding dengan 30 detik kamu jogging, rasanya akan sama, atau manfaatnya akan sama. Malah manfaatnya HIIT ini nanti kamu akan kita bahas di berikutnya. Ada namanya efek dari EPOC ya. EPOC tuh ya secara gampang pembakaran lemak di waktu tubuh istirahat walaupun kita tidak melakukan aktivitas luar biasa kan ya. Nanti kita bahas berikutnya ya. Kembali ke HIIT berapa lama sih, atau 7 minute workout ya, Mister, berapa lama sih 7 minute workout itu dilakukan, atau berapa kali dalam 1 minggu, dalam 1 hari.
Bagi teman-teman yang semua yang mungkin belum terbiasa, kalian baru coba 1 kali, aduh sakit-sakit badan, pegel, sakit kram dan lain-lain, itu hal yang wajar teman-teman. Itu namanya otot kamu, tubuh kamu sedang beradaptasi. Karena yang kita dia nggak pernah olahraga, rebahan aja, terus tiba-tiba harus aktivitas push up, sit up, plank dan teman-temannya. Jadi membuat otot kamu pecah atau membentuk ya. Itu nggak masalah kok. Kalian nggak harus ke tukang urut, ke dokter kecuali parah banget ya. Cuma kalian lakukan itu, sakitnya itu masih dalam tahap wajar teman-teman. Oke. Untuk bagi pemula disarankan 1 set cukup. Besok boleh lakukan lagi, hari kedua, hari ketiga istirahat. Yang betul-betul pemula. Tapi kalau kalian udah terbiasa mungkin naik sepeda atau badan kamu kuat, ya is oke lah, kamu lakukan tiap hari nggak apa-apa. Yang penting di hari Minggu kalian boleh libur, nggak masalah. Ya sama kayak jogging tiap hari kan is oke. Yang penting kamu bisa istirahat. Nah, ataupun kamu sudah terbiasa, kamu boleh lakukan 2 set. Ya 1 hari 2 set. Tapi kalau 2 set, kamu maksimal lakukan 2 hari. Karena hari Senin 2 kali, 2 set, hari Selasanya 2 set, hari ke Rabu kalian harus stop istirahat karena tubuh kamu butuh istirahat. Atau kamu betul-betul ekstrim, kamu kuat, sanggup semua, 3 set. 3 set itu dari ya set pertama, set kedua, set ketiga, maksimal istirahatnya 5-10 menit, 10 menit paling lama. Jadi istirahatnya jangan lama-lama teman-teman, kalau lama-lama nanti badannya keburu dingin gitu ya. Kalian bisa 3 set, hari Senin 3 set, hari keduanya libur, disarankan libur. Kenapa? Karena tubuh kamu betul-betul udah lelah banget semua otot kamu ya. Lalu kenapa pakai 7 minute workout atau yang HIIT itu? Karena semua otot tubuh kamu dapat. Ingat, tubuh kita ini ibaratnya kompor. Seluruh bagian atas, mid atau lower dan bawah itu semua harus dilatih. Nah, latihan interval training ini yang melatih semua tubuh kita. Jadi mulai tangan, perut, bahu, paha, semua dapat. Jadi teman-teman, lakukan di rumah, jangan pernah nyerah. Terima kasih buat yang kemarin sudah lakukan. Jadi lakukan tiap hari boleh, yang penting kamu selain latihan, kamu harus pola makan, nutrisi kamu harus bagus, makannya baik, plus istirahat. Jangan lupa Tuhan tuh memberikan waktu kita 24 jam dengan perhitungannya luar biasa. 8 jam atau 10 jam kerja, 8 jam tidur. Sisanya kamu lakukan yang bermanfaat. Ya. Jadi kalau kamu paling gampang ialah kamu harus maksimal aktivitas itu 16 jam setelah kamu bangun tidur. Kalau kamu bangun tidur jam 5 pagi, mungkin bagi ya, mau ibadah, mau apapun jam 5 pagi, kamu harus tidur 16 jam kurang lebih jam 9 malam ya. Ya jam 9 atau jam 10 malam kamu udah harus tidur. Agar istirahat kamu juga cukup dan tubuh kamu biar lebih fit. Kalau kamu rajin olahraga, saya yakin pasti kamu akan lebih enjoy jalan hidup kamu, lebih sehat dan lain-lain. Ya, cukup sekian hari ini untuk kita bahas tentang olahraga HIIT. Di pertemuan berikutnya kita akan bahas tentang makanan. Kalori itu banyak kalori atau tentang EPOK tadi yang barusan kita bahas sedikit-sedikit ya. Ataupun tentang kalori, gimana sih pola makan yang baik, atau walaupun kita bukan binaraga atau bukan atlet atau bukan ahli gizi, tapi kita harus tahu pola makan kita yang baik seperti apa. Nggak harus ekstrim, diet nggak makan 1 minggu, jangan. Tapi kita harus tahu makan apa yang baik untuk kita, untuk menjaga pola tubuh kita. Jadi ingat teman-teman, tubuh kita itu nggak ada yang punya, hanya kita yang punya, dan nggak ada servisnya. Kalau handphone rusak bisa servis, tapi manusia tubuh kalau udah rusak repot teman-teman ya. Pokoknya tetap semangat, keep safe, stay healthy. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Bye.